ada satu, ini saya membuat tulisan seperti ini perubahan hidup. Ya, perubahan hidup kita itu akan dimulai setelah kita sadar bahwa ada pola hidup salah ya, tapi selama merasa diri benar, tanda kutip, tak menyadari perlu berubah, maka bersiaplah untuk terus menuju tanpa perubahan. Karena kalau tidak nyadar ada salah, tidak akan berubah. Atasan, karena saya atasan, sejak di bos itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, ini saya kecilin dulu. Alhamdulillah, saya senang banget hadir di tengah kawan-kawan semua. Gimana? Ada yang jauh? Paling jauh dari mana? Samarinda mana? Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang lebih jauh dari Samarinda? Nggak ada ya? Oke, itu juara satu. Juara keduanya di bawah Samarinda, yang jauh dari Surabaya ada? Dari mana? Mana? Oh, Jombang. Masya Allah. Coba tepuk tangan juga. Ada lagi selain Jombang? Jogja. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Jogja ya. Sisanya Surabaya, Malang? Oh, Kediri. Baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah hadir, yang jauh terutama, dan juga teman-teman semua yang hadir meskipun dia dari Surabaya dan kita juga sama. Sebelum kita mulai, saya mau tanya-tanya dulu ya sebentar ya. Boleh ya? Boleh. Apa niat teman-teman datang ke sini? Ada yang berani? Ada yang terjawab aja dulu. Mas, ini. Mas siapa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang, dari TDA Samarinda. Masya Allah. Niat kesini ya, pertama sih ya pengen ketemu Kang Hakim. Masya Allah. Kan saya bukan siapa-siapa. Influencer. Masya Allah. Ya, kedua ya memperdalam ilmu Facebook saya. Insya Allah. Terima kasih, Mas Jajang. Ada lagi yang sebelah sini? Mungkin perwakilan dari perempuan. Nah, dari Jogja aja, dari Jogja. Apa alasan, apa niat datang ke sini? Halo, saya Elizabeth dari Elita Kerudung. Niat saya ke sini pertama memperdalam ilmu tentang Facebook Ads buat saya sendiri. Karena sebenarnya saya belum berpengalaman banget, kayak nggak tahu ini harus gimana gitu. Jadi itu buat ilmu saya sendiri sama bantu Elita Kerudung supaya lebih meningkatkan omset. Amin, mudah-mudahan naik ya omsetnya. Satu lagi ada yang perwakilan di belakang. Boleh, mau laki, perempuan, silakan. Pilih aja Mas. Nah, karena malu-malu kan biasanya kan. Yang paling belakang aja. Yang paling belakang itu satu instansi beliau banyak nih. Boleh. Boleh Pak, silakan. Kirim 5 orang. Masya Allah. Ya, niatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sebuah lembaga keuangan syariah milik pesantren Tebu itu. Kami ingin belajar Facebook Ad bersama teman-teman karena kami tentu saja masih awam dengan Facebook Ad. Itu aja sih. Masya Allah. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Ini pertama saya disampaikan, saya nanya dulu ini sebelum kita mulai. Penting banget karena ya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar ya? Setuju ya? Ada yang kata main-main ya, hasilnya ya biasa aja gitu. Terus ada lagi, siapa yang nyuruh? Ada yang nyuruh nggak kira-kira? Di sini ada yang nyuruh nggak? Ada? Yang nyuruh siapa? Oh, bos saya, bosnya. Ada lagi yang nyuruh? Ya? Bos juga ya? Bosnya nggak datang. Oke, baik. Disuruh ya. Ini kepalanya datang juga ya? Iya. Yang nyuruhnya? Oh enggak datang. Apa? Belum enggak datang. Oh, nggak datang juga. Oke. Nah, sebaiknya meskipun ada yang minta nugaskan, biasanya bos, atasan, ya nggak aneh. Karena kalau saya ada workshop ya rata-rata ada juga yang hadir ya karena diri sendiri, ada juga yang diminta sama atasannya. Itu wajar. Tapi sebisa mungkin kita juga niatkan bukan hanya diminta tapi juga niatkan ya kita memang pengen, oke, mau gitu. Kenapa? Karena teman-teman ini saya sangat favorit dengan ini ya, ada satu bentar. Ada pertanyaan terakhir karena pertanyaan ketiga. Kenapa mau bayar? Oh, yang bayar bosnya ya. Yang bayar sendiri ada nggak? Kenapa mau bayar Mas?
Oh butuh. Harganya kan bisa beli yang lain kan, bisa beli diinvestasikan ke yang lain, bisa buat iklan sendiri malah. Ya memang butuh aja sih kan, pengen ketemu sama orang yang langsung gitu. Rugi nggak kalau bayar gitu? Enggak sih, alhamdulillah, investasi kan. Alhamdulillah. Oke. Nah, di kelas saya sendiri di workshop itu kan ada saya workshop 2 hari, ini bukan menawarin ya. Ini memang cerita aja. Di workshop 2 hari itu harganya bahkan lebih mahal dari sini, berkali-kali lipat. Harganya itu sekitar 3,7 juta. Normalnya 7 sekian juta lah. Itu mereka hadir dan bayar sendiri. Dan yang hadir ya qadarullah azza Allah, masya Allah, itu yang hadir ya rata-rata minimal ada 80 peserta gitu. Dan mereka mau bayar, saya heran kok kenapa mau bayar? Ada yang alasannya ya karena saya serius. Mereka nggak rugi dengan nilai segitu. Di samping itu banyak orang-orang yang kaum nyinyirans gitu ya. Mungkin ada yang sudah sering dengar penjual ludah, ada yang sih dengar. Nah itu sudah familiar. Karena dalam Islam sendiri ada adab bahwa kita jaga ucapan jangan melukai sama muslim. Kita jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung. Nah cuman kan saya nggak mau bahas itu ya, takutnya lu sama-sama penjual ludah gitu ya. Nah akhirnya mereka membatasi diri, tidak mau belajar kecuali yang gratis-gratis saja. Sementara penyanyi mereka mengeluarkan ludahnya juga, walaupun nggak kelihatan ya, sedikit-sedikit lah, muncat-muncat dikit ya, nggak kelihatan. Mereka mengeluarkan suara juga, tapi layak dibayar 100 juta. Karena saya dulu pernah manggung juga, pernah anak band. Itu grade A dulu tahun 2010 gitu ya, 100 juta bayaran artis. Yang itu kalau lagunya kau membuatku berantakan, hari Jumat sore kita nyanyi itu doa tuh Allah ijabah, benar gak? Selepas asar, Jumat, terus kita kau membuatku berantakan. Loh, mau kok jadi berantakan? Maka jangan heran. Ada kelas NLP yang saya ikuti. Apa yang kita tanamkan, belief system, kata-kata di dalam benak kita, maka masuk ke pikiran kita, diikat jadi belenggu keyakinan. Wih, kebuka aja kelihatan botak. Ini pakai topi karena botak. Diikat menjadi sebuah keyakinan dalam pikiran, maka dia akan mengalir ke kelakuan kita, perilaku, akhirnya tangannya, jalannya beda. Kalau orang semangat, yang didengar semangat, yang dilihat semangat, teman-teman semangat, maka jalannya juga selamat pagi, wah apa kabar mas? Alhamdulillah, beda. Tapi orang yang selalu negatif, yang didengarnya, yang dilihatnya, ini psikologi, saintis banget, terbukti, ya. Dan bahkan dalam Islam pun ini ada ilmunya, mungkin dia juga bapak juga tahu. Beda setelah yang negatif kadang-kadang, ya mas. Alhamdulillah baik. Lemas, bahkan duduk pun beda teman-teman. Jadi cara duduk aja beda. Ini saya teman di kantor kan ada tim, beda. Ada yang semangat banget, ada yang anak saya bilangnya fuckboy. Fuckboy kan lagi ngetren banget. Dia anak senja gitu, anak senja. Dari lagunya lagu yang lemas, yang galau-galau. Kalau duduk begini deh, kalau dengerin saya ngobrol. Oh gitu ya om, gitu ya. Oh iya. Kalau orang yang semangat, oke. Oh gitu ya om, oke. Oh gimana tuh? Beda kan? Akhirnya itu perilaku dia menjadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, ya akan menjadi nasib. Ya akhirnya nasibnya ya begitu. Orangnya banyak keberuntungan yang datang, banyak keberhasilan berpihak pada dia. Karena apa ya? Karena diri sendiri. Nah mereka pantas dibayar 100 juta untuk influence kita. Sedih, galau. Kita pernah nggak satu waktu ngerasa kok bad mood apa ya? Kayak nggak enak hati apa? Tapi nggak tahu penyebabnya. Pernah nggak ngerasa gitu? Itu karena mungkin ada histori sebelumnya kita mendengar, melihat, nonton, ketemu orang yang bawa pengaruh negatif, kita nggak sadar. Saya lemes, malas, enaknya rebahan. Nah itu karena banyak negatif. Nah kita layak dibayar 100 juta. Ketika ada ilmu, tapi dari praktisi ya, kita ada ilmu, loh bayar cuma 700.000 aja, waduh ngomongnya udah kayak penjual udah lah. Dibilangnya, lu jualannya seminar lah, lu bla 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 bla. Padahal di negara kita sendiri itu legalitasnya ada, bahkan diizinkan oleh kementerian juga gitu ya. Kayak kita lupakan. Nah teman-teman saya apresiasi banget teman-teman mau datang ke sini, bahkan mau berbayar 700.000 ya? 700 sampai 1 juta rupiah, bahkan yang jauh-jauh bayar tiket juga, bayar menginapnya juga. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan yang berlimpah-limpah. Amin. Tapi by the way ini saya mau cerita juga. Tapi nanti ceritanya, ada spidol nggak? Ada, di situ kan. Oh di sininya, oke, terima kasih. Supaya ya nanti saya ceritakan apa bisnis saya sehari-hari, karena saya bisnisnya ya bukan jualan ludah seperti orang yang beli kira-kira gitu ya. Saya punya bisnis jasa, kliennya alhamdulillah kalau sekali kontrak itu
atas izin Allah, sekali lagi kalau dari Allah 1 tahun yang nilainya ratusan juta. Jadi buat saya ya dengan itu aja alhamdulillah sudah sangat cukup gitu. Nah jadi ngeliling kota, saya sudah sampai ke Surabaya udah beberapa kali, terus yang paling jauh ke Bali, terus kemudian ke Korea Selatan juga sudah sampai. Niatnya supaya ada sini, ini ada satu hadis yang inilah menjadi acuan saya. Kalaupun dibayar ya saya nggak munafik ya alhamdulillah saya terima di dompet ya, terus saya transfer lagi ke istri saya alhamdulillah, dan menjadi tambahan buat gaji-gaji anak-anak di kantor. Ini hadis yang harus patut kita ingat terus, ini favorit banget. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, banyak yang meriwayatkan hadis ini dan insyaallah syahih. Teman-teman harus diingat, ini hadis yang paling favorit. Kalau guru ngomong, kita harus dengar kan? Presiden lah, ada Bapak Jokowi di sini ngomong, kita harus dengar kan? Pasti diem. Ada nggak yang berani nyantai atau garuk-garuk atau Pak izin ke toilet? Berani nggak? Enggak ya. Apalagi ini yang ngomong adalah Rasulullah SAW. Lebih mulia dari semua manusia di dunia ini. Bahkan sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti adalah yang ngomong beliau. Maka kalau ada hadis kita dengarkan, kita taati, siap, baik, oke, perintah, nurut, siap. Nah, ini beliau yang ngomong. Jadi saya berdoa teman-teman semua yang datang ke sini sudah melangkahkan kakinya, maka tercatat seperti yang Rasulullah katakan, Allah mudahkan bagi kawan-kawan semua untuk menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga niatkan gitu dari rumah itu, niatnya ya Allah, saya niat belajar. Sungguh lillahi ta'ala, niatnya adalah mudah-mudahan kamu mudahkan jalanku menuju surga. Bismillah, jalan. Terus niat yang lain, ya Allah menjadi jalan ilmu bagi saya supaya bisa menebar manfaat di dunia ini. Begitu. Inilah salah satu juga niat saya kenapa mau keliling ke Indonesia. Begitu ya. Siap kita belajar ya? Siap. Niatkan karena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada satu, ini saya membuat tulisan seperti ini, ingin perubahan hidup. Ya, perubahan hidup kita itu akan dimulai setelah kita sadar bahwa ada pola hidup salah yang harus diperbaiki. Ya, tapi selama merasa diri benar, tanda kutip, tak menyadari perlu berubah, maka bersiaplah untuk terus-menerus hidup tanpa perubahan. Karena kalau nggak nyadar ada salah, nggak akan berubah-berubah. Atasan, karena saya atasan, sejadi bos itu lebih sulit dibanding jadi tim sendiri. Tapi tim membayangnya lebih sulit daripada bos, lu enak nyuruh doang gitu. Ya punya jadi angle masing-masing. Tapi bagi saya kenapa? Karena saya nggak ada pimpinan lain yang bisa mengingatkan, kecuali Allah aja. Kalau nyadar itu, kalau nggak ya merasa gue paling benar, lu salah gitu. Akhirnya punya potensi untuk blaming, menyalahkan yang lain. Orang lain salah, gua enggak. Begitu omset turun, karyawan yang dimaki-maki. Kamu bisa nggak sih marketing gitu doang kok? Dia nggak salah. Bahkan sampai pintu ngebuka dikit aja, nyalainnya ke karyawan. Kenapa sih lu nggak ditutup? Gitu ya. Akhirnya menyalahkan orang lain, dirinya nggak pernah salah. Lu salah, kalian salah. Facebook yang salah. Kenapa nih iklannya jelek? Wah pasti simak nih salah. Dasar kafir. Kita nggak pernah salah. Mohon maaf ya ini, catat aja. Dasar lo, Zionis. Dasar lo nyala-nyala orang. Kita nggak pernah salah. Kita selalu benar. Nah ini yang bahaya. Harusnya kita mengambil tanggung jawab bahwa kesalahan semua karena kelakuan itu sendiri. Sampai karyawan misalnya disuruh nggak benar, berkali-kali kasih tahu nggak benar, sampai nutup pintu aja nggak benar, tetap kita yang salah. Kenapa? Loh, berarti kamu nggak bisa didik dia jadi pemimpin tapi nggak bisa didik timnya. Udah saya didik, tapi masih kayak gitu. Loh, berarti kamu makin parah, makin kelihatan kamu bodohnya, kamu salahnya. Loh, kenapa salah? Kamu nggak bisa nyari tim yang benar. Loh, saya udah nyari. Lah, berarti kamu nggak tahu ilmunya, gimana cara nyari karyawan yang benar. Saya sudah nyari ilmunya, berarti kamu kurang serius nyari ilmunya buat nyari karyawan yang benar. Udah belajar, udah nyari, ya berarti kamu benar-benar kurang disiplin. Ya, bener nggak? Akhirnya nyari terus, kita yang salah. Saya di tim ada tim yang tanda kutip kurang optimal. Saya selalu mengambil ke diri saya salah malah mempekerjakan dia gitu. Jadi tetap kesalahan dari saya, bukan di mereka. Nah ini, kalau kita sadar kita yang salah, akhirnya kita belajar. Saya akhirnya membaca buku gimana cara nyari karyawan yang benar. Saya ikut trainingnya, saya belajar gimana caranya, sampai saya belajar NLP, belajar Stephen, cara belajar orang, ngerti feeling introvert lah, extrovert lah, saya ngerti orang yang keuangan harus yang seperti ini, mesin kecerdasannya, orang yang marketing harus seperti ini. Sampai saya ajak main, ayo kita main yuk, main ngopi bareng, main nonton bareng. Untuk apa? Lihat kelakuan mereka. Karena diajarkan seperti itu, oke, lihat, ini nih orang yang patut nih jadi marketing, jiwanya petualang, oke, siap. Dan
terbukti ngacir gitu, bisa bawa omset sampai ratusan juta closing hanya dari chat aja, luar biasa hanya karena belajar. Tapi kalau selalu menyalahkan nih, kok dia nggak bener ya, udah saya gaji, udah saya ajarin, udah saya ini, kok masih gitu sih, nyalahinnya orangnya. Jadi kita nggak bertumbuh, setuju nggak? Nah jadi yang datang ke sini kita mulai kalau omsetnya belum naik, profitnya belum naik, atau misalnya performanya masih kerja nih, performa bisnisnya atau performa kita bekerja belum naik, kita jangan nyalahkan juga. Nah di sisi karyawan jangan nyalahin bos juga, jangan nyalahin yang lain juga. Kita juga mengambil tanggung jawab. Oke, gue yang salah nih. Mentang-mentang tahu ilmu ini, si bos yang salah malah milih gue, nah gitu juga. Jadinya sama-sama, jadi keder kan. Akhirnya sama-sama ngambil tanggung jawab. Ya, kita siap. Kalau ada yang salah, kita yang salah. Ya. Oh, ada private-nya juga. Kita buatkan program plan digital marketing selama 1 tahun mau ngapain. Dampingi juga harus apa, dibuatkan jadi mulai bikin plannya, dibuatkan videonya, dibuatkan fotonya, sampai dibuatkan kontennya, sampai diiklanin, bikin website semua. Nah itu jasa yang cukup